Yo, selamat malam semuanya. Di sini kami melanjutkan ingin mempresentasikan chapter 21. Jadi langsung next saja, boleh langsung ke soalnya. Nah, di sini kan kita akan membahas E21 titik 5 mengenai perhitungan penyewaan. Jadi Morgan Leasing Group ini menandatangani perjanjian tanggal 1 Januari 2019. Nah, untuk menyewakan peralatan kepada Call. Nah, informasi ini seperti berikut. Yang pertama ini adanya persetujuan di mana yang pertama jangka waktu sewanya ini 6 tahun tanpa opsi perpanjangan. Nah, terus yang kedua ini biaya asetnya ini 245.000 euro. Pound sterling. Habis itu nilai wajar aset tersebut pada tanggal 1 Januari 2019 ini 245.000. Nah, yang ketiga ini aset akan kembali ke lessor pada akhir masa sewanya. Nah, terus perjanjian ini mensyaratkan pembayaran sewa tahunan yang sama. Nah, dimulai pada 1 Januari 2019. Terus untuk kolektibilitas pembayaran sewa ini oleh Morgan kemungkinan besarnya akan terjadi. Oke, jadi instruksinya ini diasumsikan lessor menginginkan tingkat pengembaliannya 8% atas investasinya. Itulah jumlah yang diperlukan pembayaran sewa tahunannya. Nah, terus siapkan jadwal amortisasi, terus ada siapkan semua entry jurnal, terus di next. Nah, di sini karena masa sewanya ini kan lebih dari 75%, berarti umur ekonomi saya ini kan dari sekarang sewa minimal kan lebih dari 90%. Nah, jadi langsung aja cost-nya ini sebesar 75.000. Terus untuk amount to be recovered by lessor through lease payment-nya 75.000 juga. Habis itu triannual lease payment-nya ini 75.000 dibagi 2,53130 jadinya 29.000 sekian. Nah, jadi present value of an ordinary annuity of 143 periods at 9%-nya ini segitu. Next. Nanti ini untuk yang B. Yang B ini di situ ada date-nya. Yang pertama itu setiap oh setiap eh, akhir akhir bulan di akhir tahunnya juga. Jadi kan awal tuh 75.000 di reachable atau liability-nya. Habis itu setiap tanggal tahunnya itu eh, reduction of principal ini berkurang berbeda-beda dari yang tahun kedua ini. Kan tahun pertama nggak ada pengurangan, terus tahun kedua itu ada sebesar 22 ribuan, terus yang ketiga 24.000, dan terakhir ini 27.000. Nah, untuk interest revenue atau expense ini pada tahun kedua 6.750, terus pada tahun ketiga 4 ribuan, dan tahun kelima 2.400. Nah, jadi 75.000 dikali 0,09 hasilnya itu 6.750 itu untuk mencari interest rate pada tahun pertamanya. Okay, next. Dan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang exercise 21.11. Pada entry dasar dengan opsi pembelian murah atau perjanjian sewa antara
Money Leasing dan Choi Group dijelaskan dalam tabel sebagai berikut, yaitu pada bisa kita lihat pada tabel berikut untuk 1 Mei 2019 untuk commencement date-nya untuk annual lease payment due at the beginning of each year atau beginning 1 Mei 2019 yaitu sebesar 20.471,94. Dan untuk instruksinya yaitu yang pertama diskusikan sifat sewa kepada money dan hitung jumlah piutang sewa di mulainya sewa. Dan yang kedua atau bagian B yaitu menyiapkan jadwal amortisasi sewa untuk money untuk masa sewa 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan jurnal entry untuk mencerminkan penandatanganan perjanjian sewa dan untuk mencatat penerimaan dan pendapatan terkait sewa ini untuk tahun 2019 dan 2020 untuk periode akuntansi leaser berakhir pada tanggal 31 Desember. Untuk entry pembalik tidak digunakan oleh money. Untuk yang keempat yaitu misalkan kolektibilitas pembayaran sewa tidak memungkinkan bagi money untuk mempersiapkan semua jurnal yang diperlukan untuk perusahaan yaitu pada tahun 2019. Next. Nah, ini adalah jawabannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 untuk interest expense-nya sebesar 6.511,21 pada debit dan untuk interest payment-nya sebesar 6.511,24 pada kredit. Untuk 1 Januari 2011 interest payment-nya untuk depresiasi expense-nya pada 31 Desember 2010 sebesar 17.130,71 untuk accumulated depreciation finance lease sebesar 17.130,71. Oke, ini dapat dari 85.654,55 dolar dibagi dengan 5 yaitu hasilnya 17.130,71 dolar. Untuk tanggal 1 Januari 2011 untuk interest payment-nya sebesar 6.511,24 dan interest expense-nya sama sebesar 6.511,24 sama pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk interest expense-nya sebesar 6.511,24 untuk lease liability sebesar 14.029.87 dan cash pada kredit sebesar 20.541,11. Untuk 2011 insurance expense sebesar 900 dan cash sebesar 900. Untuk property tax expense pada cash sebesar 1.600. Pada 31 Desember 2011, interest expense-nya berkurang menjadi 5.108,21 dan interest payment-nya
payable-nya sebesar 5.108,26. Next, ini bagaimana? Fair value of lease asset to lessor sebesar $90.000 untuk present value of unguaranteed residual value sebesar $7.000 dikali dengan 6.200 untuk present value-nya present value of 1 at 10% for 5 untuk 5 periode, yaitu sebesar 4.346.000,44. Untuk yang kedua yaitu the unguaranteed residual value is not subtracted when depreciating the lease asset. Next, baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, soal selanjutnya yaitu exercise 21.17. Di sini dasar accounting menggunakan informasi untuk Rauch AG dan Donahue SE dari E21.16. Nah, Rauch AG ini menyewakan peralatan kepada Donahue SE pada tanggal 1 Januari 2019 dengan perjanjian sewa meminta pembayaran sewa tahunan yaitu sebesar 4.892 euro pada awal setiap tahun dari sewa selama 4 tahun. Kemudian peralatan tersebut memiliki masa manfaat ekonomis selama 6 tahun dan nilai wajarnya sebesar 25.000. Kemudian untuk nilai bukunya sebesar 20.000 dan kedua belah pihak mengharapkan nilai sisanya sebesar 8.250 di akhir masa sewanya tersebut. Nah, meskipun jumlah ini tidak dijamin, Rauch ini mengatur pembayaran sewa dengan maksud mendapatkan pengembalian 5% dan Donahue ini mengetahui tarif ini di mana tidak ada opsi pembelian murah yang kepemilikan sewa tidak berpindah pada akhir masa sewa dan aset bukan dari sifat terspesialisasi tersebut. Nah, instruksinya di sini yang pertama yaitu menjelaskan dan menunjukkan perhitungan bagaimana Rauch sampai pada jumlah pembayaran sewa yang digunakan dalam perjanjian sewanya. Kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan entry untuk Rauch di tahun 2019. Dan yang ketiga di sini mengasumsikan kalau alih-alih 8.250 ini Rauch mengharapkan nilai sisa di akhir sewa sebesar 5.000. Nah, tapi Donahue ini setuju untuk menjamin nilai sisanya sebesar 8.250, di mana semua fakta lain dianggap sama dan bagaimanakah Rauch mengubah jumlah pembayaran sewa tahunan jika sama sekali. Nah, kemudian untuk yang keempat, menjelaskan bagaimana nilai sisa yang dijamin sepenuhnya oleh Donahue yang akan mengubah akuntansi Rauch, si pemberi sewa. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana opsi perpanjangan tawar-menawar untuk 1 tahun tambahan pada akhir masa sewa yang mengubah akuntansi sewa untuk Rauch, sang pemberi sewa. Next. Untuk yang pertama di sini fair value of lease asset to lessor-nya ini kan sebesar 25.000, kemudian yang menjadi pengurang yaitu present value of unguaranteed residual value sebesar 8.250 dikalikan dengan 0,82270, didapat present value of one pada saat 5% di 4 periode yaitu 6.787. Kemudian hasil pengurangannya tersebut dicatat sebesar 18.213 sebagai amount to be recovered through lease payment, yang dimana 4 periodenya dari lease payment tersebut didapat sebesar 4.892. Kemudian di sini present value annuity due of 1 dari 4 periodenya itu sebesar 5%. Nah, untuk menjawab soal yang B di sini kita catat untuk 1 Januari 2019 cash pada unearned lease revenue sebesar 4.892,
Dan untuk 31 Desember 2019 atau di akhir tahun 2019 yaitu unearned list revenue pada list revenue sebesar 4.892 dan ditambah depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 3.333 yang didapat dari 20.000 dibagi 6. Next. Kemudian untuk yang ketiga di sini yang bagian menjelaskan, meskipun nilai sisa yang diharapkan itu menurun, fakta bahwa Donahu ini menjamin nilai sisanya sebesar 8.250 ini membuat Roach menghitung pembayaran sewa berdasarkan jumlah yang sama. Nah, penjelasan di atas ini yang sudah dijelaskan di bagian C ini mengasumsikan semuanya sama, tapi karena Donahu ini menjamin nilai sisa, ada kemungkinan kalau Roach akan mengkompensasi pengurangan risiko ini dengan suku bunga yang lebih rendah, yang digunakan untuk menghitung pembayaran. Kemudian untuk yang D, penjelasannya itu nilai sisa yang dijamin sepenuhnya oleh Donahu ini akan menyebabkan sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa jenis penjualan oleh Roach. Nah, akibatnya Roach akan mengakui pendapatan penjualan dan piutang sewa pada awal sewa untuk seluruh nilai wajar dari asetnya. Kemudian Roach akan menghentikan pengakuan sisa piutang sewa dan mencatat aset tersebut sebagai persediaan pada nilai wajarnya, bersama dengan pembayaran tunai yang diperlukan untuk dikumpulkan jika nilai wajarnya kurang dari nilai sisa yang dijamin. Next. Dan yang terakhir di sini untuk opsi pembaruan dengan harga murah juga akan menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa jenis penjualan oleh Roach. Nah, karena akan menyebabkan masa sewa menjadi 83% yang dimana 5 dibagi 6 sama dengan 83% dari umur ekonomis aset. 5 dari 6 periode tadi, dengan demikian akuntansi sewa oleh Roach pada dasarnya sama seperti yang dijelaskan pada bagian D yang sebelumnya. Nah, selain itu, pada akhir masa sewa, Roach juga berpotensi mengakui keuntungan atau kerugian sewa karena nilai residu yang diterimanya berpotensi lebih tinggi atau lebih rendah daripada piutang sewa yang perlu dihapus pada saat pengembalian aset. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang problem 21.5 yang menjelaskan basic accounting dengan perhitungan present value yang sulit. Pada tahun 2018, risk tracking menegosiasikan dan menutup kontrak sewa jangka panjang untuk terminal truk dan kargo yang baru dibangun fasilitas penyimpanan. Bangunan tersebut didirikan sesuai dengan spesifikasi perusahaan di atas tanah milik perusahaan pada tanggal 1 Januari 2019. Rizal Trake mengambil alih properti sewaan tersebut. Meskipun terminal memiliki masa manfaat gabungan selama 40 tahun, sewa yang tidak dapat dibatalkan berjalan selama 20 tahun sejak 1 Januari 2019 dengan opsi pembelian murah tersebut setelah berakhir masa sewa. Sewa 20 tahun berlaku efektif untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038. Sewa pembayaran sebesar $800.000 dibayarkan kepada lessor pada tahun 1 Januari setiap 10 tahun pertama sewa ketentuan. Pembayaran sewa di muka sebesar $302.000 akan jatuh tempo pada 1 Januari untuk setiap 10 tahun terakhir dari sewa. Nah, perusahaan memiliki opsi untuk membeli semua fasilitas sewa ini seharga $1 pada tanggal 31 Desember 2038. Sewa dinegosiasikan untuk menjamin tingkat pengembalian 6% kepada pemberi sewa. Instruksinya, hitunglah jumlah beban pensiun periodik bersih yang ditanggung perusahaan yang akan diakui pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Dan untuk yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pensiun periodik bersih, kontribusi pendanaan pemberi kerja, dan jumlah pensiun terkait untuk tahun-tahun 2019, 2020, dan 2021. Selanjutnya di sini instruksinya persiapkan jadwal untuk menghitung nilai fasilitas terminal saat ini bagi resell tracking dan kewajiban terkait pada tanggal 1 Januari 2019. Yang kedua, dengan asumsikan nilai kini fasilitas terminal dan kewajiban terkait pada 1 Januari 2019 adalah $7.635.410. Buatlah ayat jurnal untuk resell tracking untuk mencatat yang pertama,
pembayaran untuk tunai kepada pemberi sewa pada tanggal 1 Januari 2021, amortisasi harga peroleh properti sewa tahun 2021 dengan menggunakan metode garis lurus dan dengan asumsi nilai sisa nol. Yang ketiga, akrual beban per tanggal 31 Desember 2021. Faktor nilai sekarang yang dipilih adalah sebagai berikut. Yang dimana yang A, yang pertama 23.768 euro, yaitu interest revenue, dan selanjutnya sampai 4. Current asset liability receivable 42.825 euro. Dan untuk yang B sama seperti A, yang dimana interest revenue-nya 5.942.000 euro didapatkan dari 23.768 dikali 3/12. Nah, kan baru Maret nih pembayarannya, jadi 3/12 ya dari setahun. Terus untuk nomor 4 yang dimana 155.926 euro, yaitu non-current asset, lease receivability, dan 47.794 euro, yaitu lease receivability, 42.825 dan 4.969. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.